Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Immanuel Arun Saputra Sinaga, kelas Y6E NPM 2022 0150 1871, ingin membuat video konseling dengan pendekatan PCC. Terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Immanuel sebagai konselor. Halo, perkenalkan nama saya Veronica sebagai konseling. Silakan masuk, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nak. Silakan duduk, Pak. Hai, Pak. Makasih. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Alhamdulillah baik banget. Oh, alhamdulillah ya. Bapak gimana? Baik juga, Nak. Sebelumnya kamu kesini memangnya tidak ada pelajaran di kelas? Tadi saya barusan kelas bahasa Indonesia, tapi sekarang udah selesai sih, Pak. Sekarang udah jam kosong. Oh, berarti sekarang free ya? Iya, Pak. Kamu kesini ingin ngapain, Mas? Ruangan baru. Jadi saya di sini mau konseling terkait ngambil jurusan saya buat masa depan. Oh, tentang jurusan ya? Iya, Sebelumnya apakah kamu pernah melakukan konseling dengan guru BK? belum pernah Pak, tapi tolong ya Pak untuk konseling hari ini untuk rahasia. Oh ya, kebetulan karena kamu pertama kali dan kamu meminta untuk dirahasiakan, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling itu adalah di mana ketika siswa mempunyai masalah, maka bercerita dengan guru BK, dan guru BK sebisa mungkin akan membantu siswa untuk memecahkan masalah. Dan tadi kamu bilang kalau dirahasiakan. Iya Pak. Nah, kebetulan di konseling ini ada yang namanya akses kerahasiaan. Akses kerahasiaan adalah di mana semua cerita yang kamu ceritakan ke Bapak akan Bapak rahasiakan, tidak akan siapapun yang tahu. Dan kebetulan juga di konseling ini ada yang namanya asas kesukarelaan. Dan kebetulan kamu datang ke sini atas kesukarelaan sendiri atau disuruh orang lain atau dipaksa? Kemauan saya sendiri lah. Ya bagus, itu namanya asas kesukarelaan adalah kalau kamu datang ke sini dengan sukarela. Jadi ada apa yang kamu ceritakan? Jadi saya itu kan lulus dari sekolah ini ya Pak. Saya tuh mau ngambil jurusan keperawatan, tapi orang tua saya minta saya buat guru, tapi saya tidak suka menjadi guru Pak. Takutnya pas saya udah jadi guru saya nggak mau pulang. Kenapa kamu bisa bilang saat kamu menjadi guru? Alasannya? Takutnya gini Pak, saya takutnya tuh kalau misalnya saat saya mengajar siswa terus tiba-tiba siswanya nggak ngerti, nah disitu nanti saya malah
jadi contoh, tapi saya nggak berguna gitu Pak buat mereka, buat siswa-siswa saya nanti kalau misalnya saya udah jadi guru. Ya itu tapi kan pikiran kamu sekarang. Iya Pak. Emang kamu benar-benar cuma mau menjadi perawat, tidak ingin menjadi guru itu seperti yang menginginkan orang kamu? Enggak Pak, saya pengennya jadi perawat sih. Untuk menjadi perawat, Iya. alasan kamu ingin menjadi perawat itu karena Saya alasan jadi perawat, saya ngeliat seorang perawat itu kayak apa namanya, berhati mulia, baik gitu kan, kayak membantu orang sakit itu. Terus juga kalau misalnya tentang gaji, saya nggak melihat suatu pekerjaan itu dari gaji, tapi gimana saya bisa nanti mengobati orang sakit. baik juga ya tujuan kamu. Tapi kamu ingin menjadi perawat karena atas dasar apa? Atau kamu cari-cari di YouTube kan? Atau ada yang menyarankan? Atau emang pengen dari kecil? Keinginan saya dari kecil sih. Alasannya seperti tadi. Iya Pak. Lalu misalnya kamu lulus dari SMK ini, kamu berarti ingin melanjutkan ke bidang keperawatan Iya Pak. di mana? Sebenarnya kalau tentang itu belum tahu sih Pak, tapi pengen coba di keperawatan dimanapun. Kan orang tua kamu inginnya kamu jadi guru, sedangkan kamu ingin jadi perawat. Lalu nanti kemana kamu untuk biayanya? Biaya perawat kan yang bapak tahu kan lumayan mahal, sedangkan orang tua kamu tidak ingin. Pasti orang tua kamu nggak mau bayar keperawatan kamu. Nah, itu salah satunya Pak, karena menurut saya mahal perawatan, tapi saya pengen kekal. Disitulah saya bingung Pak di antara kedua tersebut. Orang tua saya sangat setuju jadi guru karena dengan biayanya itu biasa aja, tapi kalau keperawatan kan mahal. Saya bingung, nanti takutnya di saat saya pengen jadi guru, tahu-tahu nanti saya nggak bisa gitu. Jadi kayak yang tadi saya bilang gitu kan, nggak berguna buat siswa, jadi sia-sia gitu Pak. Seperti itu. Apakah kamu tidak ingin mencoba dulu menjadi guru seperti yang orang tua kamu inginkan? Sebenarnya kalau buat mencoba nggak ada sih Pak, tapi kalau misalnya orang tua saya sanggupnya untuk biaya itu, mungkin saya terpaksa sih. Terpaksa. Iya terpaksa. Kenapa sih kamu sampai nggak pengen banget jadi guru? Kan nanti kamu kuliah, kan kamu bilang nanti kamu ngajarin, jadi siswanya tidak mengerti. Kan dia tidak menyebut perkuliahan itu nanti kamu diajarin cara-cara mengendalikan siswa, cara-cara yang baiknya supaya bisa kamu mengajarkan siswa-siswa tersebut dapat mengerti apa yang kamu berikan penjelasan kamu. Mungkin salah satu dari alasan saya takut polisi. Saya orangnya nggak terlalu pede buat tampil di depan mereka. Kan siswa kan nggak mungkin 1 sampai 5 kan, pasti ada yang takut. Kalau situ kan takutnya nanti saya belum jelaskan, jadi
tiba-tiba mereka ada yang bertanya, saya nggak ngerti, meskipun di kuliah nanti saya diajari tentang cara mengajar siswa bagaimana, cara mempelajari mempelajari mata pelajaran mereka bagaimana. Tapi kan kalau misalnya ada sifat dari kita grogi di depan, tiba-tiba takutnya nanti nggak pede, terus mereka tanya saya nggak bisa jawab. Oh, berarti karena grogi lagi. Ya bro, Nah, kalau grogi itu sih menurut bapak bisa karena terbiasa sih. Nanti seiringnya waktu kamu juga terbiasa dengan seperti itu sehingga kamu tidak menjadi grogi. iya sih tahu sih, tapi saya tetap nggak mau jadi guru sih. Terus kamu kekal jadi perawat. Iya Pak. Orang tua kamu ingin kamu jadi guru. Apakah kalian sudah pernah berdiskusi antara kamu dengan orang tuamu? Sebelumnya belum pernah sih, belum Oh, pernah bahas. kemana nanti kalau kamu saat pulang ke rumah kamu berbicara dengan orang tuamu dengan kamu inginkan kamu pengen jadi perawat supaya orang tua kamu bisa mengerti dan kamu jelaskan kenapa kamu ingin jadi perawat. Dan selain itu kamu juga harus tanggung jawab nanti misalnya sudah jadi perawat, kamu harus belajar dengan benar supaya orang tua kamu tidak menyesal lah mengeluarkan biaya yang mahal. Kalau kamu belajar dengan benar kan orang tua kecewa ya. Iya benar Pak. Nanti saya bakalan coba buat bahas, tapi saya sedikit takut Pak. Takutnya nanti orang tua saya tetap gak gitu. Kamu nggak boleh jadi perawat, kamu harus jadi guru. Itu sih Pak yang sangat saya takutin. Nggak usah takut, nah itu kan orang tua kamu ya, bicara santai aja dengan orang tua. Misalnya nanti orang tuanya marah, ya udah saat itu kamu skip dulu aja pembicaranya, besok coba lagi. Ya, nanti saya coba diskusi dan juga bujuk-bujuk. Misalnya nih nanti kamu udah berdiskusi dengan orang tua dan ternyata hasilnya tetap sama, orang tua ingin kamu untuk menjadi guru, tidak boleh menjadi perawat. Lalu tindakan yang kamu ambil seperti apa? Ya saya harus menerima apapun keputusan orang tua kan, mereka juga kan dia tahu nanti untuk kedepannya buat saya, terus juga mereka juga udah tahu dari saya masih kecil kepengen jadi apa, terus tahu kelebihan dari perawat saya. Mungkin itu tujuan baik dari perawat saya. Oh, berarti jika orang tua kamu memaksa tetap menjadi guru, kamu ingin mengikuti kemauan. Iya Pak, gimana lagi Pak, untuk saya sendiri. Ya, bagus sih seperti itu. Terus kalau misalnya diizinkan menjadi perawat, Alhamdulillah Pak, sesuai dengan keinginan saya berarti. Terus saya juga yang kayak Bapak bilang kan harus belajar sungguh-sungguh, terus harus berguna juga lah. Nggak kayak misalnya orang tua udah setuju terus kita sia-sia, kan itu sama aja bohong kan, mengecewakan banget hal itu. ya berarti sudah menemukan ya solusi-solusinya. Iya Kalau sudah ada plan A dan plan B-nya. untuk hari ini.
ya sedikit kali. Berarti kamu udah menemukan celah ya di permasalahan kamu. Iya, Tapi nanti benar ya dibicarakan dengan orang tua supaya permasalahan yang kamu hadapi tidak berkelanjutan. siapa? Terus setelah melakukan konseling ini apa yang kamu rasakan, Kak? Saya cukup lega sih Pak untuk cerita ke Bapak ya. Karena selama ini tuh saya pendam-pendam, tapi takut nanti saya stres sendiri kan. Apalagi saya itu kalau misalnya cerita sama orang tua juga percuma gitu kan. Tapi pas sudah konseling merasa tenang gitu. Oh sebelumnya kamu pendam-pendam ya? Iya, Ya, nah, pokoknya segala apapun permasalahan tuh nggak boleh dipendam. Nah. Lebih baik diceritakan supaya menemukan solusi. Selain ke bapak bisa ke teman kamu atau ke orang tua juga atau ke ya nah sekarang di istri lah ya kan seperti itu. Oh iya nanti juga misalnya kamu udah bercerita ke orang tua kamu, apakah kamu nanti bersedia untuk datang ke ruangan bapak lagi menceritakan apa yang terjadi? bersedia Pak. Bersedia. Ya supaya kita benar-benar menemukan titik terang di atas permasalahan yang kamu hadapi. Iya Pak. Ya apakah ada lagi yang diceritakan? Udah cukup Pak ini aja. Makasih ya Cukup ini Pak. aja. Permisi Terima Pak. kasih. Hati-hati ya nak. Iya Pak.